Halo semuanya, jumpa lagi. Pada video kali ini akan membahas mengenai cerpen Angkatan Reformasi. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan membahas mengenai mengapresiasi cerpen Angkatan Reformasi. Nantinya kita lihat apakah di dalam cerpen ini dia termasuk kepada Angkatan Reformasi yang mana dia memiliki karakteristik masalah sosial dan ekonomi. Cerpen yang diambil adalah berjudul Metropolitan Sakai karya Abel Tasman. Tema pada cerpen Metropolitan Sakai karya Abel Tasman ini adalah masalah sosial dan ekonomi, yaitu tidak bertanggung jawabnya para pejabat ketika telah memenangi kursi jabatan, perubahan moral anak akibat lingkungan, perekonomian yang sulit. Sedikit cerita bahwasanya cerpen ini dia mengisahkan bagaimana kemiskinan yang dilanda oleh kampung dari tokoh yang bernama Dolah. Nah, Dolah ini dia anak yang sebatang kara, yang mana ibunya dia meninggal akibat busung lapar dan ayahnya pun juga meninggal. Nah, sehingga tokoh Dolah di masa kecilnya sudah merasakan kerja keras dan banting tulang. Namun, seiring perkembangannya zaman, yang mana dulunya kampung tokoh Dolah ini yang masih tradisional, namun sekarang sudah diubah menjadi kota. Namun, kenyataan hidup pahit pun tetap terjadi, bahkan perilaku anak sangat merosot dilihatnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Untuk pembahasan pertama ini, kita akan bahas mengenai tema yang tidak bertanggung jawabnya para pejabat ketika telah memenangi kursi jabatan. Tidak tanggung jawabnya para pejabat ketika telah memenangi kursi kemenangannya itu dia sangat tampak pada cerpen ini, yang mana yang tadinya sudah disampaikan bahwa ibu dari tokoh Dolah itu meninggal akibat busung lapar. Bisa dilihat pada kutipan berikut. Bagi Dolah, sejak emaknya meninggal akibat busung lapar, abahnya tumpuan hidupnya. Suatu hari rombongan kepala desa datang ke kampung Dolah. Kata Pak Kades akan ada kunjungan gubernur ke kampung tersebut. Di depan Pak Gubernur tidak boleh ada yang kelihatan loyo. Semuanya harus makan banyak agar tampak sehat. Malu kan kalau badan kita kelihatan loyo di depan Pak Gubernur? Sebab daerah kita itu terkenal ke seluruh pelosok Indonesia sebagai negeri yang kaya raya. Begitu antara lain pidato Pak Kades sebelum membagikan beras yang setiap kepala keluarga mendapat jatah 2 kilogram. Abah melahap habis nasi yang dimasak Dolah. Bukan karena patuh kepada Pak Kades, bukan juga karena ingin kelihatan gagah di depan Pak Gubernur, tetapi karena Abah sudah 3 hari tak makan nasi. Nah, dari kutipan tersebut itu bahwasanya tampak jelas ketimpangan yang terjadi, yang mana ketika Pak Kades itu telah menduduki kursi jabatannya, dia itu tidak memperhatikan bagaimana tanggung jawabnya dari pekerjaannya tersebut. Buktinya saja ibu tokoh Dolah itu dia meninggal akibat busung lapar. Selain itu, pada kutipan selanjutnya pun Pak Kades dia mengunjungi perkampungan tokoh Dolah yang hanya sebatas karena ada gubernur yang akan datang. Dan itu pun harus berpura-pura kuat dan tidak loyo karena perkampungan itu terkenal kayanya. Tetapi buktinya realita itu banyak masyarakat miskin yang tidak teratasi bahkan sampai meninggal. Bukti lainnya yaitu tokoh ayah Dolah yang sudah tidak makan nasi selama 3 hari. Namun setelah mendapatkan jatah beras, baru bisa mereka makan nasi. Nah, bahkan beras itu pun dibagi hanya sebatas karena tidak kelihatan loyo dan bersemangat di hadapan Pak Gubernur. Pada kutipan berikut, sementara itu hutan atau kebun tempat biasanya mereka berladang dijadikan perluasan areal pengolahan minyak oleh Kaltek. Hutan-hutan dibabat rata dengan tanah. Pohon-pohon yang ditanami warga Sakai ditebangi dan diganti rugi. Dalam pengertian diganti tetap rugi. Itu pun masih dikategorikan untung, sebab sebagian tanah tempat orang-orang Sakai berladang dan berkebun malah harus diserahkan begitu saja tanpa ganti rugi sepersen pun. Nah, dari kutipan tersebut tadi bahwasanya tampak dari sana banyak kesengsaraan yang diterima oleh warga, mulai dari lahan milik warga yang tidak diganti rugi, tidak sesuai dengan harganya, bahkan tidak ada yang diganti rugi sepersen pun. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tema perubahan moral anak akibat lingkungan. Setelah beberapa tahun kampung dari tokoh Dolah itu dia sudah semakin berkembang seperti kota pada umumnya.
Namun, tokoh Dola ini dia kaget akibat seorang anak yang tutur perkataannya itu sangat jauh dibandingkan dirinya ketika masih kecil dulu. Bisa dilihat pada kutipan berikut, anak-anak itu mengangguk. Kini semua tangan menadah pada Dola. Ada 7 anak, semua saling berdesakan ingin dekat Dola. "Hei, cepat berikan uangnya," teriak anak paling ujung. Tubuhnya kecil, tetapi suaranya lantang menghujam ke telinga dan hati Dola. Matanya menatap Dola seperti mengancam. Semula Dola menyangka anak itu hanya bercanda, tetapi melihat wajah-wajah kecil itu makin tak bersahabat, Dola pun gundah. Bukan takut, sungguh. Sedikit pun dia tidak merasa takut. Masa dia harus takut pada anak ingusan? Dia hanya bingung melihat wajah-wajah kecil yang begitu beringas padanya. Ada apa ini? Apakah semua anak-anak Sakai sudah berubah galak? Kenapa? Apa yang telah terjadi? Begitu dahsyatkah keganasan kota merusak karakter anak-anak ini? Nah, dilihat dari kutipan tersebut bahwasanya anak-anak tidak ada sopan santunnya lagi kepada orang dewasa. Bisa dilihat pada kutipan ini, anak-anak itu dia berani meminta uang bahkan kepada orang yang tidak dikenal pun dengan cara paksaan dan bentakan malahan. Nah, bisa dilihat dengan kemajuan zamannya itu, moral-moral anak itu tidak semakin baik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tema perekonomian yang sulit. Dilihat dari kutipan berikut. Bagaimana dia mencari makanan tanpa Abah? Abah melahap habis nasi yang dimasak Dola. Bukan karena patuh kepada Pak Kades, bukan juga karena ingin kelihatan gagah di depan Pak Gubernur, tetapi karena Abah sudah 3 hari tak makan nasi. Nah, dari kutipan tersebut tadi bahwasanya terlihat jelas bagaimana perekonomian yang sulit, yang mana untuk sesuap nasi saja itu sulit didapatkan. Bahkan tokoh ayah Dola itu saja baru makan setelah mendapatkan pembagian beras yang mana sudah 3 hari tidak makan nasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya cerpen Angkatan Reformasi yaitu mengenai masalah karakteristik sosial dan ekonomi dapat dilihat pada cerpen ini, yaitu tidak bertanggung jawabnya para pejabat ketika telah memenangi kursi jabatan, perubahan moral anak akibat lingkungan, dan perekonomian yang sulit ada pada cerpen ini. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.